Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan laut yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai kearifan lokal berkembang seiring waktu untuk menjaga sumber daya alam, termasuk di wilayah timur Indonesia, Maluku. Salah satu kearifan lokal yang masih bertahan hingga kini adalah sasi laut. Tradisi ini bukan hanya tentang larangan mengambil hasil laut, tapi juga tentang kearifan, spiritualitas, dan keberlanjutan hidup. Sarane, katong semua bersaudara. Selamat datang di video edukasi kami dari kelompok Maluku. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video edukasi dari Provinsi Maluku dengan judul Sasi Laut, Menjaga laut, menjaga hidup. Video edukasi ini kami persembahkan untuk Ibu Pini Katkar selaku dosen pengampu psikologi lintas budaya. Perkenalkan, saya Selvira Sobariani dengan NIM F111230153. Saya Najwa Raya Nazrina dengan NIM F111230152. Saya Nonovianti dengan NIM F111230157. Hari ini, Beta dan dua teman Beta akan ajak kalian semua untuk mengenal tradisi adat dari Maluku yang sangat luar biasa. Namanya Sasi Laut, bukan cuma aturan adat, tapi juga jalan hidup masyarakat Maluku untuk jaga laut dan jaga generasi. Yuk, mari kita mulai. Kata sasi berasal dari bahasa daerah Maluku yang berarti larangan. Tradisi ini telah ada jauh sebelum datangnya bangsa Eropa ke Nusantara. Dahulu, sasi diterapkan untuk melindungi hasil kebun, hutan, dan laut agar tidak habis atau rusak. Di masa penjajahan Belanda, sasi sempat diatur lebih formal melalui struktur gereja dan pemerintah lokal. Namun, inti dari sasi tetaplah sama, yaitu melarang mengambil sumber daya alam di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu demi kelestarian dan keadilan bersama. Hingga kini, masyarakat adat di Maluku, khususnya di daerah seperti Seram, Kei, dan Haruku, masih menjaga tradisi sasi, terutama sasi laut. Sasi laut tidak bisa dilakukan sembarangan. Prosesnya dimulai dari musyawarah adat yang disebut Badan Saniri Negeri atau Dewan Adat Desa. Di sini, para ketua adat, tokoh agama, dan masyarakat membahas area mana yang akan disasi, jenis sumber daya apa yang dilindungi, dan berapa lama larangan ini berlaku. Setelah keputusan diambil, dilakukan upacara adat. Pemimpin adat atau kepala soa biasanya membaca pengumuman resmi, lalu tanda larangan dipasang. Biasanya berupa jalur kuning, kayu atau bendera yang menandai wilayah laut di sasi. Sasi bisa berlaku selama beberapa bulan hingga 1 tahun, tergantung jenis sumber daya alam yang ingin dilindunginya. Setelah waktu berlalu dan sasi dicabut, biasanya dilakukan panen raya laut dan nanti hasilnya akan dibagi bersama masyarakat. Sasi laut biasanya diberlakukan untuk jenis-jenis biota laut yang bernilai tinggi atau rawan mengalami penurunan populasi. Beberapa di antaranya adalah teripang, lola, kerang mutiara, lobster, dan jenis ikan tertentu. Terdapat 2 jenis sasi secara umum. Yang pertama, sasi adat, dan yang kedua, sasi gereja. Sasi adat dikelola sepenuhnya oleh lembaga adat, sedangkan sasi gereja melibatkan pihak gereja dalam pelaksanaannya. Di banyak desa di Maluku, keduanya saling melengkapi dalam menjaga kelestarian laut. Selain itu, terdapat pula istilah seperti sasi umum dan juga sasi khusus. Sasi umum berlaku untuk semua orang, sedangkan sasi khusus hanya untuk kelompok tertentu atau dalam waktu tertentu saja.
Tradisi Sasi tidak bisa dilepaskan dari peran kuat lembaga adat dan agama. Di banyak desa, keputusan tentang Sasi melibatkan dua otoritas penting, yaitu Dewan Adat dan gereja. Tokoh adat berperan menentukan lokasi, durasi, dan jenis larangan, sementara tokoh gereja seringkali memberikan legitimasi moral dan keagamaan atau pelaksanaannya. Bahkan, dalam beberapa kasus, sanksi adat disertai dengan sanksi rohani, seperti teguran dalam khotbah atau gereja. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Maluku, adat dan agama tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung demi kepentingan bersama. Di balik tradisi Sasi Laut, ada satu lembaga yang sangat penting, yaitu Kewang. Kewang bertugas menjaga hutan dan laut dalam lembaga adat Maluku. Mereka menegakkan adat Sasi dan menjaga keseimbangan manusia dan laut. Kewang biasanya dipilih dari anggota masyarakat yang dipercayai. Mereka bekerja secara sukarela demi kepentingan bersama. Tugas Kewang adalah meliputi patroli wilayah laut yang disasi, seperti memberi peringatan, mencatat pelanggaran, melaporkan kepada Dewan Adat jika ada yang melanggar. Dalam upacara pembukaan dan penutupan Sasi, Kewang juga berperan penting. Mereka yang memasang dan mencabut tanda larangan di laut. Manfaat Sasi laut sangat nyata, baik secara ekologis maupun sosial. Secara lingkungan, Sasi terbukti dapat meningkatkan populasi biota laut karena memberi waktu bagi hewan-hewan untuk berkembang biak. Secara sosial, Sasi dapat menciptakan keadilan. Semua orang dapat mendapat kesempatan yang sama untuk memanen saat masa Sasi dibuka. Hal ini dapat menghindarkan konflik dan menjaga keharmonisan sosial. Selain itu, Sasi juga mengajarkan nilai penting, bahwa laut bukan hanya sumber ekonomi, tetapi warisan yang harus dijaga bersama. Lalu, setelah masa Sasi berakhir, masyarakat diizinkan kembali mengambil hasil laut dari wilayah yang telah disasi. Biasanya, panen dilakukan bersama-sama dalam suasana penuh syukur. Hasil panen ini kemudian dibagi sesuai kesepakatan adat, sebagian untuk masyarakat, sebagian untuk keperluan bersama seperti pembangunan gereja, sekolah, atau fasilitas umum. Kadang, hasil juga dijual untuk mendanai kegiatan adat atau kas desa. Inilah salah satu kekuatan dari Sasi. Hasil alam bukan hanya untuk individu, tapi dinikmati secara kolektif demi kebaikan bersama. Namun, Sasi laut kini menghadapi berbagai tantangan. Modernisasi eksploitasi besar-besaran dan lemahnya penegak hukum membuat wilayah Sasi banyak yang tidak dihargai. Generasi muda yang kurang mengenal nilai-nilai adat itu menjadi tantangan tersendiri, apalagi ditambah dari pihak luar, seperti perusahaan besar, kadang melanggar aturan lokal yang sudah lama dijaga. Jika tidak dijaga, bukan hanya Sasi yang akan hilang, tapi juga seluruh ekosistem dan kreativitas lokal yang menyertainya. Beruntungnya, sudah banyak pihak yang kini mulai sadar akan pentingnya Sasi. Lembaga adat, pemerintah daerah, LSM lingkungan, hingga lembaga internasional mulai bekerja sama untuk mendukung pelestarian tradisi ini. Program edukasi lingkungan, pelatihan pemantauan laut, hingga bantuan hukum untuk masyarakat adat menjadi bagian dari upaya memperkuat Sasi. Harapannya, Sasi tidak hanya bertahan, tetapi dapat berkembang dan menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Sasi adalah aturan adat yang melarang pengambilan hasil alam pada waktu tertentu. Di laut, nelayan dilarang mengambil ikan, kerang atau taripang di kawasan yang disasi. Sasi bukan cuma hukum adat, tapi juga nilai budaya. Di sini, laut dianggap sebagai saudara. Kalau rusak, kantong semua rugi. Dimulai dan diakhiri lewat upacara adat dengan seluruh warga turut hadir. Akan ada pembacaan larangan dan juga doa yang akan diikuti oleh seluruh warga. Kewang akan berdiri di hadapan masyarakat dan umumkan larangan mengambil hasil laut di tempat yang sudah ditentukan. Kalau sasi sudah dibuka, semua boleh panen. Tapi hasilnya dibagi rata. Ada yang untuk pesta adat, ada yang untuk rumah ibadah, dan ada yang untuk masyarakat. Sasi dijaga bersama. Perempuan mempunyai peran besar. Mereka membantu mengolah hasil panen, menjaga dapur umum, dan mengajar anak-anak soal adat. Nilai kesetaraan dan gotong royong di sini sangat kuat. Semua ikut berperan, bukan cuma laki-laki. Ini contoh budaya yang kuat dan terbuka. Tradisi ini tetap hidup tanpa memikirkan siapapun. Sasi laut masih hidup sampai sekarang. Banyak desa di Maluku yang masih bekerja sama dengan lembaga lingkungan untuk menjaga laut. Tradisi ini menjadi contoh konservasi lokal berbasis adat jauh sebelum sustainable menjadi tren pada saat ini. Kita bisa belajar dari Sasi bahwa menjaga alam itu bukan hanya tugas segelintir orang, tapi juga tanggung jawab bersama. Jadi lewat Sasi laut, katong bisa belajar soal jaga alam, jaga adat, dan juga jaga hubungan sosial. Semoga tradisi ini tetap hidup dan dapat menginspirasi daerah lain yang berada di Indonesia. Terima kasih sudah nonton video kami. Ale jaga alam, alam jaga ale. Katong pun salam, bisa ingat. Sabi salempang di patah dua. Hidup orang bersaudara.